Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan membahas seputar menyiapkan biaya persalinan. Nah, bagaimanakah cara yang paling baik untuk menyiapkannya? Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Legowo. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Legowo, pagi ini kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa Cerdas 5 Menit lagi ini Pak ya. Pertanyaannya dari Ibu Megi di Jakarta. Megi adalah seorang pekerja kantoran dan berencana menikah dalam waktu dekat ini ya Pak ya, September. Nah, dalam emailnya ia mengatakan juga ingin segera memiliki momongan. Nah, bagaimana cara yang paling tepat untuk menyiapkan biaya persalinannya ya? Karena Ibu Megi juga mengingat biaya persalinan rumah sakit kan semakin mahal. Iya betul. Jadi bagaimana menyiapkannya Pak? Baik. Yang perlu kita ingat adalah bahwa kehamilan adalah titipan, kepercayaan, anugerah dari Yang Maha Kuasa pada pasangan suami istri. Jadi kalau siapa tadi penanya, Mbak Megi, itu mau ingin segera menikah, ya dalam rangka membahas persiapan menikah, persiapan berkeluarga, itu juga perencanaan keuangan khususnya yang mendesak nantinya adalah untuk biaya persalinan dan sebagainya harus mulai dipersiapkan. Justru bahkan mereka belum menikah saat ini sudah bisa dibicarakan. Nah, biaya persalinan benar Mbak Megi bahwa biaya persalinan itu mahal sekali gitu ya, bisa jutaan rupiah, bahkan itu kalau normal ya bisa 5 juta, bisa lebih, mungkin sekarang saya nggak tahu berapa, tetapi kalau nanti perlu tindakan khusus apalagi itu akan lebih mahal lagi, sesar dan apalagi kalau anaknya perlu perawatan khusus setelah melahirkan itu pasti ada biaya-biaya lagi. Dan biaya persalinan ini bukan berhenti setelah persalinan selesai gitu. Nanti setelah anak dibawa pulang, nanti perawatan di rumah, biaya popoknya, makannya, susunya, imunisasi itu juga butuh biaya. Jadi memiliki anak, melahirkan dan membesarkan itu besar sekali biayanya. Jadi memang harus direncanakan begitu ya Pak ya. Baik. Kiranya untuk yang paling cocok untuk menyiapkan biaya persalinan maupun nanti untuk setelah anaknya lahir, lewat apa ya Pak ya, instrumen apa yang paling tepat? Apakah tabungan, deposito atau reksadana? Bagaimana saran Bapak? Yang penting adalah jangan hutang. Itu dulu yang nomor satu yang saya ingatkan Mbak. Ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu, jadi harusnya dipersiapkan. Bukan sesuatu yang di luar kendali gitu ya, ini benar-benar dipersiapkan. Nah, uang untuk mempersiapkan biaya persalinan itu enaknya disimpan di mana? Sebenarnya di mana saja bisa sih, tabungan, deposito, reksadana itu bisa dimanfaatkan. Mungkin kalau di tabungan tantangannya adalah apalagi ini pasangan baru, kalau di tabungan kan setiap kita ke ATM itu kelihatan saldonya ya, pasti godaan untuk menggunakan uangnya untuk hal-hal yang tidak prioritas itu menjadi besar sekali. Ada baiknya memanfaatkan deposito atau reksadana pasar uang. Itu bisa benar-benar dimanfaatkan, nanti dicairkan pada saat menjelang anaknya lahir. Nah, kalau bagaimana dengan asuransi Pak? Kalau asuransi kesehatan biasanya kan dari kantor kita sudah dapat. Nah, untuk biaya persalinan kita perlu tambahan asuransi lagi apa tidak? Sebaiknya dilihat saja. Memang banyak pemberi kerja yang memberi asuransi kesehatan sebagai fasilitas pada karyawannya gitu ya. Itu dilihat saja apa saja yang dilindungi, apa saja yang di-cover oleh asuransi kesehatan tersebut. Apakah ada persalinan ada, kemudian kalau ada biaya persalinan itu kelas berapa, apa saja tindakan yang di-cover, cukup atau tidak. Kalau tidak mungkin bisa dipertimbangkan untuk menambah premi untuk fasilitas tersebut, silahkan saja. Tapi manfaatkanlah apa yang sudah ada dari asuransi kesehatan yang ada. Tadi juga Pak Legowo sempat singgung bahwa reksadana juga dapat menjadi pilihan ya Pak ya. Betul. Nah, kiranya bagaimana reksadana ini bisa digunakan untuk mempersiapkan biaya melahirkan ini? Bisa, karena keunggulan reksadana ini bisa dicicil, bisa terjangkau juga ya, 100.000 setiap bulan bisa ditabung. Kemudian yang feature yang lainnya adalah dia setiap saat dibutuhkan itu bebas atau siap untuk dicairkan. Jadi bisa dicairkan kapan saja, itu juga adalah spek dari reksadana. Reksadana pasar uang adalah tipe reksadana yang saya sangat rekomendasikan khususnya buat Mbak Megi yang mau menikah dan punya anak segera, karena mungkin rentang waktunya menurut saya sekitar 1 tahun, 1,5 tahun. Itu reksadana pasar uang adalah reksadana yang paling tepat untuk Mbak Megi. Baiklah Pak Legowo, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Mudah-mudahan Mbak Megi semakin memahami ya bagaimana caranya untuk menyiapkan biaya persalinan nanti. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh